empty, going around while the scene's so pretty. I don't want to go back to my reality. Just watch me and imagine that you're with me. Right here. I got it. Thank you so much. You got it? Yeah, I got it. Thank you. You open here. Yeah, thank you. Oh, you got it. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini orderan rada lumayan banyak ya. Tapi ya emang harus gue bawa. Kecuali kalau yang bener-bener gede banget dan gue nggak bisa bawa, itu baru gue tolak. Soalnya lumayan juga dapatnya, jadi pagi-pagi rezeki awal lah. Iya, jadi awal puasa ya, sebelum puasa lah malah. Itu rencana gue malah gue itu nggak kerja sama sekali. Gue kepengen fokus aja, fokus sama Ramadan ya. Tapi di tengah-tengah malah kayak apa ya, kayak bosen gue, jadi kesannya kayak orang males banget gitu loh. Di sini kan sekarang puasanya sampai jam 7.30. Jadi ntar makin terakhir makin lama lagi puasanya. Dan taraweh aja mulainya itu jam 9 malam. Mulai taraweh sampai jam 11-an. Terus pulang tidur sebentar, sahur. Jadi kalau gue pakai kerja gitu, pikiran awal deh, kalau gue pakai kerja itu bakalan gue kurang tidur. Tapi kan memang salah satu tantangannya puasa ya itu. Jadi kayak nyoba buat kerja aja, buat ngojek lagi, ya banyak banget gangguannya, ya banyak. Sekarang musim kayak begini ya, gue kalau sama makanan, sama minuman, bukannya gue bisa kuat atau bisa tahan godaan, bukan itu masalahnya gitu loh. Kan kalau misalnya kayak cewek-cewek ketemu di jalan, pakai bajunya kayak begitu, kita otomatis pandangan pertama ngeliat lah itu. Walaupun dibilang pandangan pertama nggak masalah, asal lo nggak lo liatin terus, tapi bukan itu masalahnya. Kalau udah dilihat nempel di otak kadang-kadang. Manusia lah, bukannya kita sok-sok gimana, enggak. Cuman yang namanya manusia kalau lo mau jujur ya kayak begitu. Got it? Thank you. Thank you. You have a good one, okay? Alhamdulillah berhasil. Iya, gue nggak munafik lah. Kalau sama hal-hal yang kayak begitu lemah gue, mata gue tuh lemah banget. Misalnya dibilang banyakin istighfar bang, emang iya ya iyalah, udah pasti ya, itu tuh Pak, udah pasti. Cuma kadang begini, kadang orang kalau nggak, bukan yang melakukan langsung ya, itu kayaknya lebih gampang ngadepinnya. Cuman emang kelemahan gue di situ gue. Jadinya gue mikir, ini puasa gue gimana ya? Apa ada apa pahalanya? Yang gue liatin tetek lagi. Ya makanya semuanya udahlah, gue balikin lagi lah, insya Allah lah ada pahalanya. Kan
katanya sekecil apapun pahala pasti ada hitungannya. Kalau cuman makanan wanginya enak, nyium baunya enak, ya itu mah basic banget udah. Jadi itu bukannya godaan ya kalau menurut gua lah. Soalnya sekarang gini, kalau misalnya lu kalau pura-pura puasa, makanan di depan mata, terus kalau misalnya lu makan gitu ya, makan ngumpet-ngumpet, orang-orang pasti kan kelihatan lah lu tuh nggak puasa tuh kelihatan. Cuma kan kalau di sini lu nggak puasa juga nggak masalah buat orang-orang sekitar lu, karena yang puasa di sini juga kan jarang-jarang. Tapi kalau ngelihat hal-hal yang kayak begitu, itu kan cuman elu sama otak lu yang tahu apaan yang lu pikirin kan. Parah emang ini parah udah gua. Aduh, otak gua ngeliat perempuan ya kayak begitulah. Makanya bang, nikah. Nikah kalau perjalanannya nggak bener, awalnya nggak bener, semuanya nggak bener, malah dosanya di gua semua lagi. Sok suci lo bang ngomongin dosa mulu. Woi, vlog-vlog gua terserah gua mau ngomong apaan. Dan ini California lagi ngeri banget masalah kejahatan ya. Dari perampokan, pembunuhan, tembak-tembakan, udah balik lagi kayak zaman koboi. Mungkin kalau kayak daerah gua ya, daerah-daerah kampung, daerah-daerah ya daerah inilah yang keamanannya tuh nggak seberapa aman, itu wajar lah. Namanya polisinya ada berapa, perampoknya ada berapa, kan wajar kalau masih ada aja perampokan. Cuman ini di siang bolong, di daerah kayak Hollywood, Santa Monica, itu kan daerah-daerah rame. Jadi ada beberapa, lumayan banyak lah, jadi toko diserang rame-rame, kaca-kacanya pada dipecahin. Jadi jewelry-nya, perhiasan segala macem yang barang-barang mewah itu dicolong-colongin siang-siang loh, bukannya malam loh ya. Siang-siang banyak orang. Dan walaupun ada beberapa yang ketangkep juga, cuman gue kayak, aduh kok bisa ya. Dan bisa dibilang penjahatnya itu-itu lagi. Jadi misalnya udah pernah ngelakuin pembunuhan nih, masukin sidang, masuk penjara sebentar, terus di parole kayak begini. Jadinya wajib lapor, cuma wajib lapor. Gila kan? Inilah kadang-kadang sama hukum di California juga gue nggak puas. Jadi kayak kok bisa kayak begini, negara kan negara bisa dibilang negara maju ya. Terus kayak di sini juga ya, kayak masalah senjata. Walaupun boleh, sebagian orang yang dengan background yang bagus boleh punya senjata, itu boleh. Cuman nggak bisa lo bawa jalan kayak begini, nggak bisa. Misalnya gue di jalan kayak begini kan, gue bawa gitu, gue kantongin atau gue taruh di trunk gitu, nggak boleh. Atau taruh di dalam sini gitu, nggak boleh. Kalau nggak dikunci ya. Jadi kalau dikunci boleh, tapi sekarang gini, misalnya lo lagi jalan,
terus lo ditodong. Terus mau gimana? Ambil dulu, buka dulu kunciannya, baru lo ngelawan gitu kan? Nggak bisa kayak begitu. Ini salah satu hal yang gue setuju sama yang Republik ya. Republikan gue setujunya ini, masalah kepemilikan senjata api. Jadi percuma kalau lu bawa senjata tapi harus dikunci. Emang bener buat safety. Jadi kesannya gini, mereka bilangnya itu yang memiliki senjata itu yang melakukan kejahatan. Tapi mereka nggak misahin antara yang ilegal dan legalnya. Punya, ayolah, ini gue ngomong gimana sih mulut gue ini? Jadi antara legal sama ilegal kepemilikan senjatanya nggak dipisahin sama mereka. Jadi dipukul rata pokoknya. Dan sebenarnya kalau dilihat, yang ngelakuin kejahatan juga yang pakai senjata api ya, itu bukannya senjata-senjata legal. Jadi yang senjata dari black market lah, atau senjata-senjata colongan. Sekarang kalau orang udah ngelakuin kejahatan yang jelas-jelas lah ya, kejahatannya, tapi dibebaskan dan cuman wajib lapor doang, kan gila. Gak tahu deh yang tadi kerekam apa enggak itu, baterainya habis. Jadi hal-hal masalah kepemilikan senjata apinya juga kayak jadi aneh di sini. Jadi kayaknya kesannya gini, lu boleh punya senjata tapi nggak boleh dipergunain. Kan jadi kayak aneh kan, kayak begitu kan. Lumayan ini anginnya kenceng lagi. Alhamdulillah. Ya daerah sini makanya anginnya kenceng ya itu tuh. Sebelah kanan bukitnya. Jadi angin dari arah sana yang ke bawah sini langsung begitu. Kayak kedorong jadinya. Di antara dua gunung. Puasa-puasa ngomongnya. Ya emang bener lah itu, dua bukit. Dan juga banyaknya itu yang ngelakuin kejahatan itu jadi bukan orang-orang California. Jadi yang ada masalah di kampungnya dia lari ke sini bikin masalah lagi. Makanya bahaya di sini kalau yang kayak flexing gitu, bahaya udah. Jadi ada yang pemilik toko jam, emang jamnya lapar nih, kok nggak bisa mikir. Emang jam-jam mahal. Dan yang namanya toko orang jualan ya pasti bukannya flexing, dia kan ngiklanin. Jadi ngiklanin di sosial medianya dia juga. Dan diincer, masuk ke dalam rumahnya, ditodong kayak begitu. Tapi kalau menurut gue sih kayaknya ya, gue nggak tahu juga. Kayak permainan asuransi aja, biar diganti sama asuransi kayaknya loh. Cuman sepi. Parkir sini aja kalau sepi.
Oh, can I have a receipt? Can I have a cup holder, please? Yes. Thank you. Can I have a ketchup and hot sauce, please? Thank you so much. You have a good one. Itu. Jadi ada beberapa yang lagi makan ya di restoran, tapi pakai barang-barang mewah gitu loh, jam-jamnya jam mahal segala macem. Ditungguin, jadi dirampok di tengah-tengah banyak orang. Jadi udah separah itu California. Jadi kalau dilihat ya di state-state lain, aduh, apa itu? Jadi mereka yang legal ya, yang legal bawa senjata, concealed weapon gitu. Jadi yang kayak di sarungnya senjata gitu, sarung pistol gitu, di show it ke orang-orang boleh. Nah itu kejahatannya yang pada pakai senjata api juga rendah. Karena mereka sebelum ngelakuin kejahatan mereka mikir, ntar gue belum nodong udah ditembak duluan. Dan gak apa-apa, lu buat bela diri gitu gak apa-apa di state-state itu. Ini aja ya, gue buat ngebenerin fuel meternya. Masih belum ada waktu, belum sempet. Tapi enaknya anginnya seger, bukannya angin yang dingin banget. Jadi kayak yang di California ya. Jadi lu kalau ngadepin kejahatan, atau taruh gini lah, rumah lu dirampok, walaupun lu punya senjata api, lu nggak boleh langsung ngegunain gitu loh. Jadi lebih baik nelfon polisi. Sekarang orang dalam keadaan kayak gitu mana mikir, gue telepon polisi dulu lah. Lah polisi juga datang sampai ke TKP berapa lama? Kan bukan kayak telepon, ditelepon langsung diangkat, langsung ada di situ. Masalahnya ada kasus juga yang dia nembak penjahat dan dia disalahin gitu. Jadi aneh-aneh, sistemnya aneh. Niatnya baik tapi sistemnya jadi aneh. Jadi kalau gua nih misalnya ya, gue bisa beli rumah yang rada gede aja, itu udah pasti itu gue miara anjing itu. Paling nggak 4 ekor lah. Dan bakalan gue trainingnya buat orang yang masuk ke rumah gue. Ya gue training yang bener-bener
sadis nggak apa-apa. Buat maling-maling yang masuk ke tempat gua gitu, udah lu keluar cacat lah ya pokoknya. Niatnya udah jahat ya, gimana mau dikasih? Gak, gue sebel banget sama yang kayak begitu-begitu, sama maling kayak begitu. Soalnya ini ya nih, menurut gua nih ya, bukannya gua ngeluarin fatwa, lu gila, tukang ojek ngeluarin fatwa. Gak apa-apa buat ini dia, buat ngejaga hewan-hewan ternak. Karena apa? Karena zaman dulu itu, alhamdulillah, zaman dulu itu yang berharga itu hewan-hewan ternak. Sekarang kayak onta-onta yang mahal aja itu zaman dulu, zamannya Rasul ya, itu harganya berapa itu? Kalau sekarang udah dapet Lamborghini, bukan Lamborghini gitu ya. Jadi itu menjaga hewan-hewan ternak. Nah sekarang kalau dipikir-pikir lagi, sekali lagi nih, baru bilang alhamdulillah kok langsung terlo. Itu mahal itu gas di situ. Tuh lihat, langsung di cancel deh, kurang ajar. Gak apa-apa lah. $5.50 sekarang. Alhamdulillah. Ya kemarin-kemarin sempet itu gue tiap ngisi full $30. Karena gue setiap ngisi itu masih ada sisa 2 galon di tangkinya buat jaga-jaga. Jadi ngebiasain jauh sebelum habis bensin udah diisi lagi. Kan goblok aja gitu loh kalau lu mogok gara-gara habis bensin. Kecuali kalau lu nggak punya duit ya itu lain perkara. Lu punya duit tapi mogok gara-gara bensinnya nggak diisi, itu namanya tolol. Ya soalnya buat gue ya, Allah menciptakan sesuatu itu pasti ada gunanya. Kita aja manusia-manusia yang kadang-kadang ya langsung ngejudge-nya itu berdasarkan dari jeleknya sesuatu aja. Misalnya dia bilang, kan anjing kan najis bang liurnya. Ya iya, masa lu pengen sholat lu ciuman dulu sama anjing? Ya kan nggak begitu. Makanya kan lu disuruh wudhu. Gunanya wudhu apa? Jadi udah ada ketentuan-ketentuan yang lu mesti jalanin tuh ada. Hanya semuanya harus bertanggung jawab atas diri lo sendiri juga. Kayak menikahi beberapa wanita, boleh emang. Cuman kan katanya lo harus adil.
Oscar for Joshua. Alright. Kalau dulu kan Rasulullah SAW kan pas istrinya meninggal, baru punya istri yang beberapa gitu. Kalau yang orang-orang sekarang kan, padahal istrinya masih seger yang sekarang, cuman gara-gara punya duit doang. Ya gue gak nyalahin yang kayak gitu. Mungkin suatu saat gue bakal ngelakuin hal yang sama juga kalau gue punya duit banyak. Misalnya pemikiran gue, ya nggak apa-apa lah punya bini banyak daripada gue jajan banyak. Ya kan? Boleh atau enggaknya ya wallahu alam lah kayak gitu. Tapi kayaknya sih begitu itu. Kalau gue punya duit banyak, lama. Satu aja sekarang kagak punya, mau banyak loh. Salah kan? Kagak punya salah, punya banyak salah. Sebenarnya nunggu momen yang tepat aja. Ntar langsung nikah 4. Kalau gue nikah 4 misalnya ya, kalau gue bukan mikirin bisa adil apa enggak ya gue ya, kalau gue bukan mikirin itu, gue kuat kagak ya? Gila lo 4. Tuh kan kadang-kadang gue puasa-puasa itu nggak mau nge-vlog gini, larinya kemana-mana. Oke lah teman-teman ya, sampai di sini dulu lah ya. Biar gue ngedit juga nggak banyak-banyak banget. Udah kurang tidur malah tambah kurang tidur lagi, tambahan kerjaan. Oke lah teman-teman ya. Kapan-kapan kalau nggak habis lebaran, sesenggangnya gue lah, ntar gue bikin vlog-vlog lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buat yang nggak tahu ya, kalau di YouTube gue nggak update, tapi Instagram gue selalu update. Dan gue sering sih masukin potongan-potongan klip ke situ, sering di Instagram. Soalnya juga di Instagram bikin money-nya gampang dibandingin di YouTube ya. Cuman video 1 menit gitu doang, ada duitnya itu di Instagram. Dan itu salah satu alasan gua kenapa lebih update di Instagram. Selain waktunya juga nggak ada. Thank you so much ya kawan. Dan di sini juga sekarang udah nggak wajib pakai masker.